Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan sekalian? Sehat? Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat selalu dan bersemangat. Kali ini di channel ini ya, kita bikin rubrik baru yaitu berita seputar ikan ya, ikan hias. Nah, rubriknya kita singkat aja ya, kepanjangan. Kita singkat dengan berhias ya, berita seputar ikan hias. Kawan-kawan sekalian, jadi kebetulan saya di sini ambil dari koran cetak Banjarmasin Pos. Nah, kalau di tempat saya di Kalimantan Selatan itu korannya Banjarmasin Pos ya, salah satu koran yang terkenalnya. Nah, itu anggota Tribun. Wah, ini nih beritanya nih oke nih, jadi menginspirasi kita semua. Jadi judulnya yaitu modal Rp50.000 jadi puluhan juta tiap bulan. Nah, ternyata dia ini beritanya ini mengekspos tentang seorang pengusaha ikan. Nah, beliau itu sarjana perikanan, dulunya bekerja di perusahaan dan resign dan kemudian berbisnis ikan. Nah, namanya nih siapa ini? Bung Irfan. Irfan kembangkan ikan cupang di atap rumah. Wah, di atap rumah. Jadi di atap rumah itu bisa jadikan bisnis juga ya. Kalau Anda mempunyai rumah yang ada daknya, wah ini bisa dipakai ya. Nah, budidaya ikan cupang di tengah pandemi COVID-19 ternyata menjanjikan. Nah, di tengah situasi yang mengharuskan sebagian masyarakat di rumah, jumlah penghobi ikan cupang justru meningkat drastis. Luar biasa ini, meningkat drastis. Berarti ini peluang bisnis nih bagi yang jiwa-jiwa bisnis ini. Pangsa pasar ikan cupang, ya, pangsa pasarnya ya, kini didominasi warga yang bekerja dari rumah. Nah, sekarang kan banyak work from home ya, bekerja dari rumah. Nah, ternyata penggemar ikan cupang itu sekarang didominasi para pekerja yang dari rumah itu ya. Bagaimana yang nggak bekerja ya, hobi juga kira-kira ya. Nah, ada yang mengoleksi ikan cupang untuk kesenangan. Wah, untuk yang senang-senang aja dan mengisi waktu luang. Dan ada juga yang diperuntukkan sebagai bisnis. Nah, ini karena kita mempunyai ikan atau binatang apapun tuh di rumah itu, yang pertama ya, ini penting nih bagi yang belum punya ikan, kucing atau apa gitu ya di rumahnya. Nih, ini kalau Anda mempunyai binatang-binatang itu menandakan Anda itu care dengan sesama makhluk Allah ya, sesama makhluk Tuhan. Ya, jadi Anda sayang. Jadi sayang bukan hanya kepada manusia gitu kan, sayang kepada benda mati, mobil, sepeda motor. Tapi juga kita harus sayang kepada makhluk kecil-kecil seperti ini. Nah, dan kemudian itu yang pertama. Dan yang kedua, nah, kita juga rizki yang diberikan oleh Tuhan ini ya, itu ada sebagiannya buat mereka gitu. Karena rezeki yang kita makan itu tentu tidak semua bersih. Kalau pakaian itu pasti ada yang kotor-kotornya, tidak ada yang bersih semuanya. Nah, akan tetapi kita membersihkannya supaya suci bersih harta kita, maka berikanlah ya, kepada orang. Konteks ini adalah berikanlah kepada sesama makhluk Tuhan, yaitu seperti ikan, kucing, apalagi ular. Kalau berani kayak Mas Panji itu ya, Panji Petualang, melihara ikan. Tapi saya terus terang terima kasih saja, diberi gratis pun saya ampun deh. Nah, atau kalau orang Banjar itu bainguan apa aja. Nah, punya peliharaan apa saja ya, yang penting itu adalah aman untuk anak-anak kita ya. Kalau melihara buaya di tempatnya yang seharusnya, jangan ditaruh di dalam rumah, mungkin kayak gitu. Tapi itu mungkin tidak berlaku buat
Mas Panji ya, Panji Petualang. Oke ya, jadi kita teruskan. Omsetnya, nah ini ikan cupang tadi, omsetnya, nah luar biasa ini. Kalau harian dihitung rata-rata, nah dihitung rata-rata, bisnis ikan cupang ini 1,5 juta sampai 2 juta rupiah per hari. Gajinya kita mungkin sebagai karyawan mungkin berapa? Anggap aja ya karyawan biasa-biasa misalnya. Mungkin 3 jutaan, 4 jutaan gitu ya. Sebulan. Nah, kalau bisnis ya, ikan cupang ini dari Mas Irfan ini, Bung Irfan ini dari Depok, Jawa Barat ya. Ini sampai 2 juta per bulan. Maaf, per hari. Kalau per bulan bisa berapa itu? Anggap aja 2 kali 3. Wah, bisa 60 jutaan. Nah, luar biasa. Jadi ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dan kemudian, nah ini. Beliau itu mengembangkan bisnisnya ya, dari ruangan yang tidak terpakai. Nah, ini mengawalinya di garasi kecil rumahnya setelah mengundurkan diri dari sebuah perusahaan perminyakan. Nah, di sebuah ruangan yang nggak terpakai, dibikin budidaya ikan cupang itu, dan kemudian sampai ke atap-atap rumah ya, biasa. Dan uniknya gitu, itu beliau itu ya sarjana pertanian ya, bekerja di sebuah perusahaan perminyakan, resign dan menjadi pebisnis ikan dan bisa memanfaatkan orang-orang di sekitarnya. Nah itu ya, para pemuda-pemuda itu diperdayakan ya menjadi anggota mereka, istilahnya tuh mungkin karyawannya mungkin ya, atau membantu bisnis ini ya, dan ini kemudian katanya akan bekerja sama dengan Karang Taruna di desanya, di desanya atau di kampungnya, saya kurang tahu nih, di kampung atau di kota nih Bang Irfan. Nah jadi ini poinnya di sini, menurut saya ini akan sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Bayangkan bisa mempekerjakan misalnya 10-20 orang. Nah, 1 orang wira swasta. Atau yang sudah bekerja di perusahaan, bekerja sebagai ASN, bekerja jadi apapun. Kemudian punya pekerjaan sampingan. Wah, akan luar biasa sekali, bisa menolong masyarakat ya. Apalagi Indonesia sedang susah ya. Sekarang resesi katanya ya. Nah, jadi kalau kita bisa berwirausaha, kemudian bisa menolong orang lain, tentu ini akan sangat bermanfaat sekali. Ya, poinnya adalah, ayo kita berpikir bagaimana membuat perekonomian kita sekreatif mungkin, ide, terobosan, apapun, ya, yang penting halal dan bisa menolong orang lain, itu akan menjadi ladang pahala yang luar biasa bagi kita. Itu saja rubrik pada kali ini. Ingatkan, rubrik ini namanya berhias, berita seputar ikan hias. Nah, oke, itu saja, salah khilaf mohon maaf. Terima kasih atas kunjungannya di channel Aminah Berli Studio ini. Dan kalau ada informasi-informasi tentang ikan hias, ikan cupang, dan lain sebagainya, ayo komen di kolom ini. Bagi yang belum subscribe supaya saya semakin bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Oke, salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.